masih punya 2 hero yang nanti bakal di-pick dan juga 1 hero yang bakal di-ban dari Geek Farm. Atau ini menurut kalau misalnya aku bilang ini sebagai suatu jebakan dalam tanda kutip bahwa kita memprediksi bahwa adanya One yang di-pick, Roger yang nanti akan di-ban dan juga atau mungkin nanti ada hero lain yang akan di-ban oleh RRQ Hoshi dari marksman-nya. Tapi sebenarnya mereka mempunyai senjata rahasia seperti Lancelot misalnya akan Mahal. Gue tetap mahal. Tetep sih. Karena gini, bukan masalah dia punya senjata rahasia atau apa, Roger. tapi gimana caranya dari arah Kihoshi ini meng-counter balik strategi dimiliki Geek Farm. Ini kalau misalkan Yisun Shin-nya di-ban sama RRQ Hoshi sih abis harusnya. habis ya. Benedet's-nya Dan di sini lihat lepas rogernya. guys. Dari Hyper. Rogernya udah diamanin. Udah Maksudnya ini full hero yang apa ya, hyper jungler yang efektif ya untuk Iya. sementara. Kuat, yang kuat. Yang kuat, terus kuat. Tir atasnya Yang lah. farming patternnya persis kayak Cloud. Iya, Nah, itu dia Ini kenapa dia aku nih. bilang mahal banget. Way better dia ke arah Roger. Roger. Karena gini, mungkin kalau dia pakai Roger atau nggak dia pakai apa, sampingnya tuh masih bisa menyesuaikan yang lain. Iya. Kalau one-one-nya diambil Iya, atau nggak one-one-nya di ban. tapi dia lebih milih untuk mengambil Wen terlebih dahulu dibanding Roger. Roger dan ternyata ban terakhir dari tim Given ke arah Alice. Dia sadar banget Alice tadi belum works. Jadi Ya. bakal mencoba untuk kedua kalinya, dia nggak mau. Kalau Araki mencoba untuk kedua kalinya, kemungkinan besar akan berhasil. Ya karena scaling damage dari Alice juga kita tahu sendiri magical damage yang sangat mematikan di late game. Dan kalau misalkan untuk ke arah 1-1 ditempel, Needle Sunflowers-nya akan useless. Oh, dan Hayabusa Hayabusa. menjadi pilihan. Apa yang bakal diambil dari tim Araki Hoshi kalau kayak gini, Be? Samsung Nanti Galaxy Simpson, bukan S series. RRQ Hoshi. Iya, Pasti Araki Hoshi. lelet dengan RRQ Mobile Hoshi. Karena Legends. dia ngamanin Hayabusa. Dia bakal nungguin dulu sih sebenarnya untuk pick yang selanjutnya ini. Kalau misalkan Geek Farm di sini mau mainin Kagura lagi, aku sih nggak tahu kenapa mikir Luoyi juga oke. Buat RRQ Hoshi. Iya, Luoyi. Setuju. Nggak tahu kenapa kayak Akai Luoyi itu kayak langsung di dispersion rotation, ketumpuk jadi satu kena 1000 pounder, buyar. Secara nggak langsung ini, low-nya itu dipok terus. Dipok terus. Low-nya dipok terus, kayak akainya dipok Akai. terus, nggak peduli apapun yang terjadi, kayak ya udah lu mau loncat sini, gue pok. Nah kan Kagura di pick. Gue low sih, Be, tetap. bukan maksudnya Kagura jauh head, kombonya Geek Farm. Iya. Iya, Halo, kalau ini Kanova. Luoyi, ini oke banget malah. Loi Welcome. Oke, Low Akai. Low Akai. Dan last pick dari Geek Fam, KB. Yisun sih. Ngamuk. Dari Geek kan? Iya. Iya, Yes, Yisun. gue juga YSS. Iya, Yisun Shin. Sama-sama. Kan tadi kan KB bilang kalau misalkan Roger Yisun Shin ban-nya RRQ Hoshi udah secure banget, tapi ternyata mereka melakukan ban terhadap Hayabusa. Oh, bentar. Ada Kalau shadow pick nih Uranus. sebenarnya gini, Loi. kayaknya power Geek Farm dengan YSS-nya itu mereka itu lebih mending ketemu YSS dibanding Roger, mungkin dia nggak mau snowballing. Ngerti gak? Iya, kamu Roger tuh snowballing. ya marksman. Menurut gue marksman tertebel gak sih Roger? Karena kan dia sama Iya. Vector. punya durability dari Dibanding- transformnya itu. Dibandingkan yang lain. Oh, kalau Brody kecuali kan itemnya beda ya. Iya, beda. Kasusnya beda ya. Pengecualian ya. Iya. Pengecualian lah, special case kalau yang Maksudnya kita. ability basic sebelum item. Iya, Roger iya. itu paling tebal menurut gua. Ya tapi balik lagi di sini kita sudah mengamankan Luoyi dan Lancelot. malah ini yang nggak di-expect Ji. Malah ini yang nggak di-expect. Ini yang tadi Lancelot. sempat gue bilang sih sebenarnya ketika Roger ataupun nanti Yisun yang di ban kayaknya bakal ada Lancelot ya. Tapi walaupun ternyata Hayabusa dan Roger tetap But- Lancelot yang di pick. But tapi tetap remember YSS, sih, iya Dia tetap sama. YSS kenapa? Karena dia punya traceless. Kalau misalkan Lancelot mau nggak mau dia harus main agresif, tapi Iya. lawannya adalah Luoyi. Loi. Luoyi dari Vin ini tahu sendiri kan, ini pusat gravitasi. Water cuy. dispenser, bro. Water dispenser. Tinggal pilih kalau loinya mau air panas, air hangat. Iya. Air panas yang hitam, air panas yang hitam, air dingin yang putih. Air dingin yang Air putih, Air benar panas, air makanya. hangat apa bedanya, Oji? Tapi permasalahannya ya Ji ya, yang seperti yang aku bilang tadi, ketika Luoyi-nya sudah diamankan terlebih dahulu, ini kalau misalkan playstyle-nya masih sama persis, Kita lihat mereka nggak bisa. Mereka harus ubah sedikit dengan gameplay yang memakai lebih, Loi, Albertnya dia tetap memakai off. Claude. Tapi jauh headnya Perception harus lebih aktif. memakai sama Benedet's, Yes, Wisky jauh head memakai juga harus Uranus Kalau guys tadi ya. kan Freeze ditinggalin. Kalau ini Langsung harus saja ditambah. Singkat ke aja Land of dari Dawn. Gua. RRQ or GFM. Gua lebih ke arah RRQ. Iya, di game ketiga sama. Oke, RRQ semua dari para caster. Oke, kita bakal langsung masuk saja ke game yang ketiga kali ini. Apakah RRQ akan membalikan kemenangan mereka ataukah dari tim Geek Fam yang epic comeback seperti BTR dan juga tadi ya. Iya, seperti game antara Better dan juga Genflix. Aero, wow. Oh, Tapi kayaknya bakal sengit banget di pertandingan hari ini. Semuanya 3 match seru banget nemenin kalian Betul. di Jumat malam hari ini. Dan jangan lupa besok masih ada juga MPL
dari hari Sabtu dan juga Minggu. Oh my god, jauh head dari Zones bagus banget. Gak ada yang ngira kalau dia berhasil mendapatkan satu buah orange buff dari seorang Albert. Wow. Tapi untungnya Albert berhasil mendapatkan satu Ya, mati buah. Adamnya loh. Aku buff terlebih dahulu dan R7 bakal lebih Di paus di GB dulu. cucu. Iya, ada Nih, game pause. R7-nya beda nih. Mm-mm. Kayaknya R7-nya bakal lebih di GB karena dia menggunakan Benedetta dan posisinya di gold lane lagi. Cek. God lane. R7 itu kan offlaner. Tapi Iya. kali ini bakal coba diganti Cek. ke arah gold laner. Berarti Gio. Uranusnya akan menjadi ngisi XP lane nggak sih? Iya, dan itu akan dimainkan oleh seorang Whisky. Iya, ini sebenarnya agak tricky juga menurut aku. Karena kalau kita lihat sendiri Benedetta harus berhadapan dengan seorang Wen di early. Jujur, Benedetta gue. Benedetta. Mas. Gue Benedetta di early ya. Jauh sih. Benedetta. Kalau early pokingnya Benedetta lebih sering. Iya, tapi One-one-nya harus sabar sih. harus sabar. Nah itu maksudku. Kalau misalnya dari Wen Hello. bisa menjaga jarak dengan baik dan benar, aku rasa ini yang bisa merubah keadaan juga. Sama jangan lupa kalian semua buat yang mau kirim-kirim salam mumpung lagi Cyril ada sedikit Bionik. technical issue, kemungkinan besar kita bisa bacakan. Jangan Yap. lupa untuk kirim ke KBGGWP, Gio Joshua, Ranger Emas, dan di bahasa Inggris juga ada kakak-kakak kita yaitu kakak Wawa, ada Cimomo, dan juga ada Thalia. Ini Betul. pengecualian yang cukup menarik ya kakak Wawa itu. Kenapa sih? Masih muda loh dia kayaknya dengan ping-pingnya dia tuh. Iya, masih muda. Cuma Jiwanya yang muda. Jiwanya. Usianya Iya. jangan diomongin karena kita bakal langsung masuk ke dalam in-game. Tentunya masih di Geek Fam versus Ararki Hoshi sebagai tim tuan rumah. Yap. Akankah Geek Fam memantapkan dirinya dengan kemenangan 2-1 atau Ararki Hoshi akan membalikan keadaan Gio Joshua? Iya. Apakah RRQ masih bisa menunjukkan kualitasnya sebagai sang juara bertahan paling kuat di Indonesia atau Geek Fam bisa merubah perspektif itu di mata masyarakat yang kali ini kita udah lihat Zones saling berhadapan dengan Psycho yang kali ini Psycho menggunakan Akainya kembali seperti di game pertama tadi yang luar biasa Akai dengan flicker tentunya dan juga Hurricane Dance yang akan kita tunggu bersama-sama saudara Oji. Iya, bukan hanya itu aja. Ternyata dari game Geek Fam mereka masih dengan meta yang sama. Dengan agresivitas cukup tinggi dari Geek Fam yang cukup mengagetkan untuk gue pribadi. Gue benar-benar kaget banget Geek Fam bermain seperti ini dan konsisten di 3 game. Iya. Dan itu yang harusnya dilakukan oleh tim-tim lain yang misalnya mereka gak takut siapapun lawannya itu. Iya. Jangan ada sampai buff nama. Dan bahkan Finn seperti yang gue bilang, Udah dia mulai. punya dendam pribadi kayaknya dari Fritz ini terhadap seorang Finn. Dia akan menunjukkan kapabilitasnya sebagai salah satu support terbaik yang hadir di MPS 17 Gio. Benar banget, dan Turtle yang pertama sudah di tengah-tengah line of dan bisa diamankan oleh Baby dengan Lancelotnya. Kali ini Albert sedang berusaha menggunakan segala kemampuannya untuk mendapatkan purple buff. Tapi sementara itu kalau kita lihat R7 masuk dengan roamingnya ke arah mid. Sudah mulai ada serangan mencoba untuk melakukan Hurricane Dash tapi ternyata belum mendapatkan timingnya dan ternyata First Blood diamankan oleh seorang Kagura Freeze. Yes, first ball didapatkan karena sudah di counter oleh seorang Psycho. Psycho kali ini juga masih level 3, belum punya Hurricane Dance. Mungkin punya Hurricane Dance kali dia akan sedikit aman ya. Iya. Dia nggak bakal terburu-buru kayak ini. Benar-benar. Kalau misalnya tadi udah punya Hurricane Dance mungkin akan berbeda kasusnya. Dan kalau kita lihat sekarang Baby sepertinya sudah mengamankan dirinya ke arah orange buff dan kali ini dari segi item. Dari Cloud-nya sendiri sudah ada Nipple Blade dan coba mengarah ke Demon Hunter Sword dengan ada Benedetta juga dengan Warrior Boots-nya dan segera mengarah ke arah Bloodlust. Seperti juga dari Bloodlust emang early seperti ini emang cukup lumayan memberikan perlawanan. Ada Blazing Duet yang dikeluarkan my oleh god, seorang blessing Albert. duetnya gak berhasil mendapatkan para seorang Priest tapi dilempar ke belakang dan Albertnya berhasil ditumbangkan. Malah kerugian yang cukup banyak untuk Ararki Hoshi Gio. Iya, Hurricane Dance itu barusan. Di saat ini Albert lagi-lagi terpick off di early game. Satu terpick off, ingat jungler. Agak sedikit lama dari seorang Albert. Mungkin untuk farming seperti di game yang sebelumnya. Benedetta memilih untuk ke final ball ke arah belakang. Ada maka menjadi pilihan kali ini. Ada Baby Beta Magic ke arah belakang. Dan coba mendapatkan Psycho akan menjadi pilihan. Gak peduli apapun yang terjadi. Ternyata Geek Fam berubah haluan. Mungkin tadi Finn, sekarang Psycho. Itu dia, Psycho karena dengan Akainya di match pertama tadi, di game pertama emang menjadi bulan-bulanan, bukan menjadi bulan-bulanan, menjadi momok bagi tim Geek Fam. Dan kali ini benar-benar menjadi orang yang harus di-lock banget. Mati Kita lihat Psycho-nya nih. benar, Psycho selalu menjadi target. Udah, dari Gue Geek Fam. bilang, kali ini ganti targetnya. Iya, Free sudah nggak peduli lagi ke arah Finn, tapi lebih memilih ke arah Psycho. Psycho. Pisiko bakal menjadi
benar-benar bulan-bulanan karena di game yang pertama dia luar biasa dengan seorang Akainya. Babi lebih sabar terlebih dahulu. Kali ini Babi juga retribusinya ada. Oke, retribusinya ada. Dan nggak mungkin untuk dicolong oleh seorang Albert yang berada di posisi bottom lane. Dan Albert kemungkinan besar bakal coba untuk mencolong Purple Buff, Finn, mengganggu pergerakan hero top lane. Adam, kayaknya Adam memilih untuk lebih sabar untuk farmingnya. Iya, ada Psycho yang diejektor oleh seorang Zeus kan kali ini masih mencoba untuk melakukan rotasi dari mid ambush yang menuju ke arah bottom lane. Oke, tapi kali ini kita lihat para permainan dari RRQ. Mereka masih bertahan, sedangkan Adam kayaknya sudah berada di 3000 gold. Dan L7 bakal mencoba untuk mencuri posisi satunya. Dan bottom lane, Whisking masih ada Purify dan masih berhasil untuk kabur. Di top lane masih mau lebih dari R7. Dan karena belum dikeluarkan, hanya Des saja yang dikeluarkan oleh seorang R7. Iya, karena kalau kita lihat dari sekarang dilakukan oleh seorang Finn ya, masih belum mau ambil inisiatif penyerangan terlebih dahulu ya. Betul banget, sembarang betul. Kali ini para pemain dari tim RRQ Blazing Duet di arah mid lane hanya untuk kali ini ada seorang Albert. Lebih sahabat terlebih dahulu. Baby mengambil usai demi seorang Albert. Renvi juga masih bertahan. Ada satu one dispersion dan juga rotation membuat seorang Zul terkena damage cukup banyak. Finn pertukaran cukup adil kayaknya dan satu wall flame shot almost is never enough. Iya, hampir memang tidak pernah cukup untuk mendapatkan satu kill terhadap lawan-lawan. Dan kalau kita lihat sekarang udah ada Adam yang mengambil objektif gaming ke arah gold buff-nya. Dan kali ini Albert. Ini sebenarnya agak cukup berat ya bagi Albert karena seorang Psycho menjadi target dari tim Geek Fam. Otomatis Albert harus mencari cara untuk bisa survive tanpa adanya seorang Psycho. Menurut Profesor KB bagaimana? Kalau aku sih melihatnya gimana mereka mencoba untuk bermain pelan-pelan ini sih, pelan-pelan kiting sih dari RRQ Hoshi. Kalau misalkan emang mereka mau mengembalikan keadaan, main bush adalah jawabannya. Tapi balik lagi, Geek Fam ini punya freeze. Freeze ini akan selalu ngecek bushnya. Itu poin yang sangat-sangat bisa dimaksimalkan banget bagi tim Geek Fam di game yang ketiga. R7, hati-hati ternyata Finn yang dilempar ke arah ejektornya. Asap Bubble Burst belum dikeluarkan. Rotation dan juga dispersion sudah dikeluarkan. Finn setengah darah dan bakal di cover habis-habisan oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi di arah top lane. Gak jadi untuk mendapatkan satu buah turtle. Albert setengah darah tarik dan ternyata seperempat ini bakalkan dia bertahan. Harusnya bisa bertahan. Coba dikejar, nggak peduli. Albert mau kemana, nggak bisa pulang langsung landing duet. Ternyata Albert salah jalan. Nggak boleh pulang. Maunya digoyang. Nggak boleh pulang dan ternyata Weekend Dance gak berhasil mendapatkan seorang Adam. Langsung ada crossbow ke arah belakang mencoba di cover tapi sepertinya Adam harus ditumpahkan. Akhirnya Adam diamankan oleh tim RRQ Hoshi di arah top lane tapi harus memerlukan 3 bantuan. Bener banget, 3 untuk melawan 1 orang. Dan sedangkan kalau kita lihat dari BW tadi udah mencoba untuk mengambil objektif ke arah turtle, tapi ternyata agak sulit untuk bagi tim Geek Fam mencoba mengambil turtle. Tapi kali ini adalah momentum yang bagus untuk mengambil turtle menurut aku. Tapi di situ ada Psycho dan juga Baby yang mencoba mengambil Purple Buff milik seorang Albert. Dihindari dengan satu buah yang overturn dan diamankan oleh seorang Loyifin. Bakal coba dihindari dengan flee-nya tapi ternyata nasib belum beruntung karena seorang Freeze. Battle Shotion ke arah belakang, nggak memberikan damage terhadap seorang R7, masih bisa di-immune. Babiu masih coba untuk head to head menawat seorang R7. R7 kepentok kali ini menuju ke arah Tatep. Ada satu buah Hurricane Storm keluarkan Blazing Duet dengan satu barang retribusi diamankan oleh seorang Babiu. Babiu permainan yang luar biasa menuju ke arah seorang Albert. Nggak benar apa terjadi, tapi ternyata akhirnya di-catch-nya diamankan seorang Whisking. Babiu udah berhasil mendapatkan turtle, masih mencoba untuk masuk tapi ternyata benar, lagi-lagi birahi membunuhmu. Bener banget, nafsu benar-benar membunuhmu. Dan kalau kita lihat dari R7 sudah langsung mengambil objektif ke arah top lane-nya. Mendapatkan outer turret yang pertama di top lane dan ada Redvi yang mencoba untuk menghadang. Tadi Paku itu sebenarnya rotasi cukup jauh ya Oji. Dia dari bottom lane tiba-tiba udah sekarang udah di atas, jauh banget jalannya. Jauh banget jalannya dan Albert bakal coba untuk mendapatkan satu buah turret di arah bottom lane. Lihat siapa yang mencoba dilempar Albert ke atas tapi ternyata nggak berhasil memilih core Psycho lagi-lagi dengan salsa powder bersama dengan flickernya. Transform telah dikeluarkan, Psycho bakal ditumbangkan. Masih ada satu detik tambahan dan seorang ada ternyata nggak bisa memberikan damage dengan cukup banyak, bahkan di situ Albert yang berada di posisi yang diumumkan. Satu hit terakhir nggak berhasil digapai oleh tim RRQ Hoshi. Bottom lane sedangkan Brisa menuju ke arah seorang Finn, tapi Finn membalikkan keadaan dan bahkan jebating untuk seorang Frieza. Itu sebenarnya yang dilakukan oleh Freeze itu harusnya nggak perlu ya Oji. Ya Tapi diam-diam Allah, ini Paku itu Albertnya nggak bisa kenapa? mendapatkan Albert kali ini tanpa diduga-duga.
Sekali lagi range dan benar-benar jauh banget. Kebanyakan rotasi main dari rank, Warbird. top menuju ke bottom lane. Itu untuk definisi mendapatkan 1 kill. tiba-tiba cinta datang Kebanyakan kepadaku. main rank tuh Definisi Albert. turun gunung itu. Turun Iya. gunung bro. Turun gunung bener, dari tiba-tiba dia ada di bottom lane untuk menghajar. Tapi aku concern banget sama Vince yang dari tadi emang bener-bener diincar sama seorang Freeze. Cuma kita tahu sendiri bahwa Vin ini memiliki absorb damage dari dispersion, Yes. sehingga hal tersebutlah yang membuat kesulitan untuk cari Freeze. Last ball set telah dikeluarkan menuju ke arah R7 harus tumbang kan ada ejected dan diamankan oleh seorang Adam. 3 player langsung mengamankan seorang R7 di arah mid lane. Meanwhile Frieza masih sabar menunggu momentum, tapi lihat Redvi menuju ke arah seorang Pisiko, bakal coba ditonjok dan pandanya memilih untuk mundur terlebih dahulu dengan 1000 pounder. Ditampol jab, di uppercut, the knockout strike memiliki damage yang cukup besar dan bahkan seorang Pisiko sendiri harus mundur. Profesor Retribution diamankan, Fabio hanya terlalu offset dan mati bahkan lancenya, Blessing nice. diamankan seorang Albert. Albert akan mendapatkan 2 warnanya poin nih. tambahan kali ini di arah Nice. Albert. What a play, sang baby alien menunjukkan taringnya dan Frieza pun menjadi pilihan dari para pemain dari tim Ararkiosi di arah belakang sana. Iconic Edge telah dikeluarkan dan lihat Friezanya tumbang, 3 player tumbang dan tandanya Bapak Lord yang terhormat terbebas kali ini bakal bisa diamankan oleh tim Ararkiosi. Betul sekali, dan Lord yang udah hadir tengah-tengah kita akan segera dijadikan objektif pertama dari Ararkiosi. Sebelumnya Albert mencoba untuk mengambil dulu purple buff dari Gipep dan mengambil objektif ke arah midnya terlebih dahulu. NOD juga diamankan oleh seorang Loi tentunya, dan kalau kita lihat ini benar-benar suatu hal yang gak expect banget karena aku rasa Renvia harus tadi yang biasanya dia melakukan rotasi, ini tidak melakukan rotasi seperti biasanya. Dan tadi seorang Lancelot dari Baby Wheat benar-benar offset banget untuk mengambil atau menyolong red buff atau juga orange buff milik seorang Albert. Oke, dan ini adalah sneak time. Yay. Jika dapat memenangkan pertandingan ini akan menjadi kemenangan pertama Geek Fam atas Ararkiosi di MPL Indonesia. Wow, mari kita doakan yang terbaik untuk kedua tim yang sedang bertanding kali ini, karena menang atau kalah itu adalah hal yang sangat biasa di turnamen-turnamen. Iya, tapi itu cukup suatu kebanggaan sih memenangkan Ararkiosi. Pasti. Dan lihat Lowy-nya dengan 3 player dari tim Ararkiosi langsung ada. Nice. Crash Volteng yang cukup baik, tapi juga seorang Albert Bill untuk mundur. Tampaknya Saikonya menyelamatkan seorang Adam. Kali ini Sus di garis depan akan dilempar Vinanta Babopon, tapi masih ada flicker di sana. Frieza dengan flash sudah nggak berhasil mendapatkan siapapun. Ada terlalu offset, mati si nggak punya Wenonya. satu buah Crash Volteng, tapi masih kasih yang miss dari Lancenya, seorang Cok. Baby harus mundur dengan 1 buah pacarnya, nggak berhasil Mati ngapa-ngapain. Dan lancenya, ini adalah guys. blunder yang lakukan oleh tim Geekfam. Wow. Geekfam, what are you Lord sih. doing, brother? Tapi sebenarnya tadi itu ada key moment yang bagus sekali ya, ketika tadi rame-rame pada pindah ke atas. Sebenarnya di situ momen yang bagus sekali Oh my ketika god, Hurricane Dance yang berhasil menjepit seorang Redvi. Mati lo Redvi masih bisa positonya. bertahan, masih ada knockout strike Flicker. dan masih bisa cover ke arah belakang. Tapi kali ini Bapak Lord yang terhormat yang sudah di-essence akan didapatkan oleh tim Ararkiosi tanpa ada kontes sama sekali. betul sekali, karena banyak sekali yang sudah harus menunggu respawn terlebih dahulu. 3 player dari Geek Fam harus berpulang, dan kali ini tinggal menunggu datangnya Bapak Lord yang terhormat. Kalau kita lihat sudah ada item yang akan dibahas oleh Bapak Profesor Tapi Kabir. entah kenapa Immortal langsung jadi jawaban dari Albert ketika dia tahu bahwa dari tadi teamfight selalu berlangsung dan bahkan Albert ini sering menjadi target utama dari teman-teman Geek Fam. I don't know what happened, bener banget di arah top lane tadi ketika tiba-tiba Adam udah crossbow off tank, tapi ternyata masih maju. dikejar. Kenapa? Iya, kenapa? Padahal itu udah satu-satunya momen di mana dia bisa selamat dari 4 hero sekaligus. Yang nyelamatin Ya. bahkan tau nggak? Benar, Psycho. Psycho-nya yang nyelamatin. Dan ini bisa dibilang ini kalau cewek udah dibalas Oka doang tapi masih di chat tiap harinya. Yes, benar-benar masih Bisa gitu ya? dipaksakan. Tapi di arah mid lane Bapak Lo terhormat sudah loncat ke sana. Ada Lowy di belakang saya pada final blow-nya. Psycho berhasil mendapat shot tuh. Nice. 2 shot bahkan hilang kali ini di arah and then- mid lane. Frieza menuju ke arah seorang pin apapun yang terjadi tapi di cover dengan seorang Albert. 2 player sudah hilang NC dari ini. GFM. GFM ID benar-benar melakukan blunder tadi. Ini berdampak cukup parah di arah late game-nya. Iya, 2 turret terakhir sudah bisa diamankan oleh tim Ararkiosi, dan kali ini guys. Renvi yang mencoba bulan Oke. menghajar satu player di situ, tapi tidak mungkin terjadi, saudara-saudara. Enggak, Bakal guys. dipasangkan oleh seorang Adam, ada pulang sumbang, tersisa seorang Baby. Dan kali ini akan menjadi bencana untuk Geek Fam ID. Wipe out, Ararkiosi mendapatkan kemenangan 2-1. Rico tas kalau kata Bung Koret di arah sana. Ararkiosi melakukan comeback, satu Nice. comeback yang didapatkan GG. atas blunder dari Geek Fam ID. GG Iya, Rerki. benar-benar pertandingan yang